Ya. Istawu i'tadilu tarasu, diluruskan dan dirapatkan shafnya. Yang menjadi tolak ukur adalah mata kaki dengan mata kaki dalam meluruskan shaf. I'tadilu istawu. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kebahagiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Walis-shaimi farhatan." Sesungguhnya orang-orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yaitu kebahagiaan tatkala mereka berbuka puasa dan kebahagiaan tatkala mereka bertemu dengan Tuhan mereka. Pada saat seorang yang biasa berpuasa bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang besar karena pahala yang luar biasa yang dia dapatkan atas puasa yang telah dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kecuali ibadah puasa itu bukan untuk anak Adam, akan tapi itu untuk diriku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Para ulama menyebutkan bahwa hadis ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa pahala orang yang berpuasa adalah tanpa batas. Sehingga ini kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Dan kebahagiaan yang kedua adalah pada saat dia berbuka. Para ulama mengatakan maksud dari berbuka adalah yang pertama berbuka puasa di setiap hari bulan Ramadan pada saat dia berpuasa, dan berbuka puasa yang kedua adalah ketika dia masuk di 1 Syawal, menyelesaikan puasa selama 1 bulan penuh. Disitulah kaum muslimin disyariatkan untuk berbahagia. Kaum muslimin disyariatkan untuk bersenang ria atas ibadah yang telah dilakukan di 1 bulan penuh. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengharamkan umatnya untuk berpuasa di hari raya Idul Fitri. Haram hukumnya. Kita tahu puasa adalah ibadah yang agung, akan tetapi di hari raya Idul Fitri tidak boleh ada seorang muslim yang berpuasa, karena Idul Fitri adalah hari raya berbuka, hari raya berbahagia, sehingga kaum muslimin disyariatkan untuk berbahagia pada hari ini, yaitu tanggal 1 Syawal, setelah kita menyelesaikan 1 bulan penuh bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah,
seluruh kaum muslimin bersemangat untuk beribadah, berdoa, berpuasa, berzikir, bersedekah, beriktikaf, pergi untuk ke masjid, itu semua dilakukan pada bulan Ramadan. Seakan-akan keimanan ini terasa sangat manis rasanya di dalam hati setiap muslim. Seorang yang tadinya terbiasa untuk tidak sholat malam, dengan mudah dia melaksanakan sholat tarawih. Seseorang yang tidak terbiasa untuk berpuasa, dengan mudah dia melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sehingga ini adalah hakikat dari tipikal keimanan yang ada di hati setiap muslim. Bahwa keimanan, kata para ulama, yazidu wa yanqus, terkadang dia bertambah dan terkadang dia berkurang. Dan pada saat seorang masuk ke bulan Ramadan, dia merasakan pertambahan keimanan yang luar biasa yang tidak dirasakan sebelumnya. Dan yang disayangkan adalah sebagian dari kaum muslimin, dengan berakhirnya bulan Ramadan, berakhir pula semangatnya untuk beribadah. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, berakhir pula ibadah puasa yang biasa dilakukan. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, berakhir pula sholat witir dan sholat malam yang dia lakukan setiap harinya di bulan Ramadan. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, berakhir pula perjumpaan dia dengan masjid yang biasa dia datang kepadanya di setiap hari pada bulan Ramadan. Ketahuilah bahwa Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang wajib disembah di bulan-bulan lainnya. Allah menciptakan Ramadan, Allah juga yang menciptakan bulan Syawal. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang patut untuk disembah seumur hidup kita, bukan hanya pada bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian menjemputmu. Sehingga ini adalah waktu seseorang beribadah, yaitu pada saat dia hidup di dunia sampai ajalnya menjemput. Sehingga walaupun Ramadan sudah berakhir, tapi ibadah kepada Allah tidak boleh berakhir. Sehingga sebagian salaf mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba Allah dan jangan engkau menjadi hamba Ramadan. Maksudnya adalah jangan hanya kita beribadah kepada Allah pada saat bulan Ramadan. Jangan hanya kita sholat hanya pada bulan Ramadan. Jangan hanya kita berpuasa hanya pada bulan Ramadan. Sehingga dalam sebuah kesempatan ada seorang sahabat datang kepada istri Nabi SAW. Kemudian sahabat ini bertanya, karena dia memiliki sifat penasaran seperti apa keluarga Nabi Muhammad SAW dalam beramal. Sahabat ini bertanya, bagaimana keluarga Nabi Muhammad dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah? Maka istri Nabi SAW mengatakan, inna ala Muhammad, sesungguhnya keluarga Muhammad SAW, idza amilu amalan athbatuh, jika mereka melakukan sebuah amalan, mereka melakukannya secara terus-menerus. Continue dalam amal itu lebih baik daripada kuantitas dalam beramal. Sehingga inilah yang diperintahkan oleh Nabi SAW, agar seseorang senantiasa beribadah terus-menerus tidak terputus. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu wa ardahuma, beliau melaksanakan sholat malam. Kemudian sampai pada saat beliau meninggalkan sholat malam dan tidak lagi melakukannya secara kontinu. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, ni'mar rajulu Abdullah, sesungguhnya sebaik-baiknya hamba adalah Abdullah ibn Umar. Jika dia melakukan sholat, kemudian dia melanjutkannya. Sehingga ini adalah teguran kepada Abdullah ibn Umar agar dia terus melakukan sholat malam setiap harinya, bukan hanya di hari-hari tertentu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lantas bagaimana caranya agar semangat kita di bulan Ramadan itu bisa kita jaga di bulan-bulan setelah bulan Ramadan? Ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa semangat yang ada di dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan
adalah apa yang Allah berikan kepada kita berupa taufik dan hidayah. Sehingga kita bersemangat bukan karena kita hebat. Kita bisa sholat tarawih bukan karena kita adalah orang yang soleh. Kita bisa berpuasa setiap hari bukan karena keislaman kita adalah keislaman yang baik. Bukan. Itu semua murni karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan berislam. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan sholat. Dan kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bersedekah. Lihat Nabi Muhammad SAW, orang yang paling sempurna keislamannya, orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang dijamin masuk surga, mengatakan bahwa aku berislam, aku sholat, aku bersedekah, bukan karena diriku yang hebat. Akan tapi Allah yang memberikan hidayah kepadaku sehingga aku bisa melakukan amalan-amalan soleh tersebut. Bagaimana dengan kita? Hamba yang sangat lemah, dipenuhi dosa, maka tidak pantas untuk berbangga dan mengatakan kepada diri kita bahwa kita adalah orang yang soleh. Atau kita adalah orang yang patut untuk diberikan surga oleh Allah karena semangat kita dalam beribadah. Kalla, itu semua tidak mungkin kita ucapkan. Dan itu adalah salah satu bentuk dari ujub, yaitu berbangga dengan amal soleh yang dilakukan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita dalam surat Al-Fatihah tentang hal ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini kita ulang paling tidak 17 kali setiap harinya, agar Allah menyadarkan kita bahwa kita beribadah atas pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kemudian setelahnya apa kata Allah? Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Bisa saja Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka natawakkal. Ya bisa saja Allah mengatakan sungguhnya hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami bertawakal. Atau hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami takut. Akan tapi Allah menyebutkan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, karena ibadah yang kita lakukan tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sesungguhnya keimanan di dalam hati kalian itu akan menjadi usang sebagaimana pakaian yang usang. Analogi yang luar biasa dari Nabi SAW, menggambarkan kepada kita bahwa keimanan seorang mukmin itu tidak mungkin stagnan, tidak mungkin selalu baik, tidak mungkin. Seperti kita membeli baju yang baru, ketika kita pakai di hari yang pertama, maka baju itu terlihat baik, terlihat bagus, terlihat enak untuk dipandang. Tapi ketika kita pakai baju tersebut setiap hari selama waktu yang sangat lama, setahun atau 2 tahun, maka baju itu akan menjadi usang. Kata Nabi SAW, demikianlah iman di dalam hati kalian. Keimanan akan menjadi usang sebagaimana baju yang usang. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi SAW, fas'alullah, maka berdoalah kepada Allah, an yujaddida lakumul iman, agar memperbaharui iman kalian. Ummu Salamah, seorang istri di antara istri-istri Nabi SAW, mengatakan, sesungguhnya doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada Allah adalah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha pembolak-balik hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Sekali lagi, yang mengucapkan doa ini adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, dan orang yang paling sempurna keislamannya. Akan tapi beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar hatinya dikokohkan di atas agama, dan inilah yang harus kita lakukan. Berdoalah kepada Allah agar kita diberikan istiqamah. Berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah sebagaimana kita meminta harta, sebagaimana kita meminta dunia. Minta kepada Allah agar kita diberikan keislaman yang baik, agar iman yang ada di dalam hati kita selalu diperbaharui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu adalah langkah yang pertama agar keimanan kita terjaga setelah bulan Ramadan. Kemudian langkah yang kedua adalah senantiasa belajar dan mendalami ilmu agama.
Ilmu adalah segala-galanya yang menopang agama kita. Seseorang yang beragama Islam tanpa belajar Islam, maka keislamannya akan ringkih dan cepat rapuh. Berbeda dengan seorang yang belajar, mendalami ayat-ayat Al-Quran, mendalami hadis-hadis Nabi SAW, bersimpuh duduk di hadapan para ulama untuk mempelajari agama Allah, mempelajari tentang masalah-masalah sholat, mempelajari tentang masalah-masalah puasa, mempelajari tentang keimanan. Sehingga ini adalah kunci agar seseorang bisa istiqamah di atas jalan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah ayat yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu bagi orang yang ingin beramal. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Muhammad, berilmulah engkau bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian minta ampunlah untuk dosa-dosamu dan dosa-dosa orang-orang yang beriman. Lihat, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan ilmu baru kemudian beristighfar, mendahulukan ilmu baru kemudian beramal. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sahihul Bukhari mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu terlebih dahulu baru kemudian beramal. Sehingga seseorang yang kokoh keimanannya karena ilmu, maka dia akan mudah baginya untuk beristiqamah. Dan dalam sebuah perkataan, ada seorang ulama salaf mengatakan, man kana billahi a'raf kana ilaihi akhwaf wa ila ibadatihi atlab. Barang siapa yang berilmu tentang Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah dan dia akan semakin semangat untuk beribadah. Dan ini adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Kemudian langkah yang ketiga, untuk menjaga keimanan kita agar tetap baik setelah bulan Ramadan, adalah berkumpul dengan orang-orang soleh dan mencari lingkungan yang baik. Yakinlah bahwa sahabat adalah orang yang sangat berpengaruh dalam agama kita. Dengan siapa kita bersahabat, maka agama kita sesuai dengan orang yang kita bersahabat dengannya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, al-mar'u ala dini khalilih. Sesungguhnya seseorang di atas agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa kalian bersahabat. Persahabatan adalah hal yang sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Betapa banyak orang yang terjerumus dalam dosa-dosa besar. Sebabnya adalah karena dia bersahabat dengan orang-orang yang suka melakukan dosa-dosa besar tersebut. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang candu untuk minum minuman keras. Ketika kita tanya apa sebabnya, ternyata awalnya adalah diajak oleh sahabatnya. Betapa banyak orang yang candu untuk mengkonsumsi barang-barang haram, seperti narkoba dan yang lainnya. Ketika kita tanya, kenapa Anda bisa kecanduan barang-barang haram seperti ini? Ternyata sebab awalnya adalah karena bersahabat dengan orang-orang yang melakukan hal yang sama. Sehingga persahabatan adalah satu hal yang sangat diperhatikan oleh Islam. Bahkan pepatah Arab ada yang mengatakan, as-sahibu sahibun. Sesungguhnya sahabat itu pasti menarik. Entah menarik kita kepada kebaikan atau menarik kita kepada keburukan. Dan hal ini sangat kita rasakan di bulan Ramadan. Ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita semuanya berpuasa, maka dengan mudah kita berpuasa bersama mereka. Ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, maka dengan mudah kita melaksanakan sholat. Ketika mereka beriktikaf, berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran di masjid, ketika kita melihat pemandangan tersebut dan orang-orang yang ada di dekat kita melakukannya, maka dengan mudah kita melakukannya. Sehingga ini adalah pelajaran penting yang kita ambil di bulan Ramadan, bahwa seseorang akan senantiasa bersemangat pada saat berada di lingkungan yang baik. Pada saat orang-orang yang ada di sekitarnya bersemangat untuk beribadah, maka akan mudah baginya untuk bersemangat.
Sehingga bersemangatlah untuk mencari orang-orang soleh agar kita bersahabat bersama mereka dan mendapatkan pengaruh baik dari kesolehan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Poin terakhir yang ingin khatib sampaikan tentang langkah yang harus ditempuh agar seseorang istiqamah dalam beribadah adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Keikhlasan adalah memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang itu sholat bukan untuk dipuji oleh orang lain. Dia sholat untuk Allah. Dia berpuasa bukan untuk dikatakan orang soleh oleh orang lain, akan tapi dia berpuasa untuk Allah. Dia berdoa, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, murni menunjukkan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupan dan kematianku, seluruhnya aku tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan aku tidak menyekutukannya sedikit pun. Sehingga keikhlasan adalah modal besar agar seseorang bisa ikhlas di atas agama ini sampai akhir hayat, sampai ajalnya menjemput. Dalam sebuah hadis ini berisi kisah bahwa sahabat Nabi pernah mengkisahkan bahwa ketika Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan satu peperangan dengan orang-orang musyrikin, maka ada seorang sahabat, ada seorang dari kalangan kaum muslimin yang sangat hebat dalam berperang. Dia sangat pemberani dalam berjihad di jalan Allah. Sehingga sahabat yang menyaksikan fenomena ini mengatakan, "Ma taraka syadzatan wala fadzah illa taba'aha." Tidak ada celah di depannya, di kawanan musuh, kecuali dia masuk ke sana dan menembas leher orang-orang musyrikin yang sedang berperang di sana. Sampai kemudian kata sahabat ini, ketika matahari itu terbenam, kita pun break sementara, istirahat, karena ini adalah kebiasaan dari peperangan yang terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kaum muslimin berkumpul di perkemahan kaum muslimin, kata sahabat ini, seluruh dari orang-orang yang berkumpul di kemah tersebut memuji dan menyanjung orang yang sangat pemberani tadi. Si fulan sangat pemberani, si fulan sangat hebat, si fulan, dibanjiri sanjungan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, siapa yang kalian puji? Wahai Rasul, kita memuji si fulan yang sangat hebat dalam berjihad. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, huwa min ahlin nar, sesungguhnya orang itu adalah penghuni neraka. Para sahabat pun tertegun. Mereka terkaget karena mendengar statement dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga salah seorang dari mereka mengatakan, ayyuna min ahlil jannah in kana hadza min ahlin nar. Wahai Rasul, siapa di antara kita yang akan masuk surga jika orang ini masuk neraka? Karena kami yakin bahwa amal kami tidak seperti si fulan. Si fulan lebih afdal, lebih berani, lebih hebat dalam beribadah daripada kami. Sampai akhirnya peperangan pun dimulai kembali. Dan salah seorang sahabat mengatakan, la attabi'anna, aku akan mengikuti terus orang ini. Sehingga ketika dia kembali berperang melawan orang-orang musyrikin, masih terlihat berani dan sangat piawai dalam melawan musuh-musuh Islam. Sampai akhirnya kata sahabat yang menyaksikan orang ini, hatta jurih, dia pun terluka parah. Sehingga dia terjatuh, kemudian dia merintih kesakitan. Lantas dia mengambil pedangnya dan meletakkan pedang bagian bawah di tanah, dan pedang
yang tajam di bagian atas, kemudian dia menusukkan pedang tersebut di antara kedua dadanya. Dia pun mati dalam keadaan bunuh diri. Dan kita tahu bahwa orang yang mati dalam keadaan bunuh diri adalah orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, menurut kesepakatan para ulama. Sehingga selesai peperangan, sahabat Nabi yang menyaksikan hal tersebut datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Wahai Rasul, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi SAW bertanya, "Apa yang engkau lihat?" Maka sahabat ini pun bercerita kepada Nabi tentang fenomena yang dia saksikan. Orang yang selama ini disanjung oleh kaum muslimin, orang yang selama ini dipuji oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, ternyata mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia mati dalam keadaan bunuh diri, dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Maka Nabi SAW ketika mendengar cerita kisah matinya orang tersebut, Nabi SAW menyebutkan satu hadis yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, khususnya bagi orang-orang yang suka beramal soleh, orang-orang yang suka beramal, orang-orang yang suka berpuasa, sholat. Dia akan merasa khawatir dengan hadis ini. Nabi SAW mengumpulkan sahabat-sahabatnya ketika fenomena tersebut terjadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Inna rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnas wa innahu lamin ahlin nar." Sesungguhnya ada orang-orang yang senantiasa melakukan amal-amal kebaikan menurut pandangan manusia, padahal dia adalah penghuni neraka. La ilaha illallah. Tidak ada hadis yang lebih menakutkan daripada hadis ini. Tugas kita adalah beribadah. Kita berusaha untuk beribadah kepada Allah setiap hari. Kita sholat 5 waktu. Kita mencari nafkah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdakwah, kita mengajak orang lain kepada kebaikan. Ternyata itu semua tidak menjamin kita masuk surga dan tidak menjamin kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa yang menjamin, apa yang menentukan? Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, "Fima yabdu linnas." Karena ketika dia beramal, ketika dia berperang, di dalam hatinya dia ingin dikatakan orang yang hebat dalam berperang. Maka takutlah kepada Allah ketika beramal soleh. Ketika kita melaksanakan sholat, periksa hati kita. Apakah kita sholat karena kita ingin dilihat oleh orang? Atau kita sholat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita berpuasa, untuk apa puasa kita? Apakah untuk mendapatkan pujian, sanjungan oleh istri kita, oleh keluarga kita, oleh tetangga kita? Atau karena kita memang betul-betul ingin menjadi orang yang pantas untuk masuk surga? Sehingga niat yang menentukan. Bukan amal secara zahir. Orang itu lihat, dia berperang bersama Rasulullah. Dia berjihad bersama sahabat-sahabat Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Akan tapi itu tidak menjadikan orang tersebut masuk surga. Sehingga takutlah kepada Allah. Dan hadis ini selain memotivasi kita untuk ikhlas kepada Allah, juga hadis ini menjadikan kita mudah untuk tidak ujub dengan amal soleh yang kita lakukan. Apapun kebaikan yang sudah kita lakukan, jangan pernah kita merasa bangga. Apapun kesolehan yang pernah kita lakukan, jangan pernah itu menjadikan kita berbangga-bangga dan merendahkan orang lain. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dengan mengatakan, "Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlin nar fima yabdu linnas wa innahu lamin ahlil jannah." Dan ada orang-orang yang senantiasa melaksanakan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat, padahal dia adalah penghuni surga. Apa maksudnya? Orang berdosa, bermaksiat, tapi penghuni surga. Maksudnya adalah selama dia belum mati, ajal belum menjemputnya, maka masih ada kesempatan untuk orang tersebut agar dia bertaubat dan dihapuskan dosa-dosanya. Sehingga jangan pernah bangga ketika kita beramal soleh, dan jangan pernah kita merendahkan orang lain yang sedang bermaksiat dan sedang berdosa. Bisa jadi keesokan hari dia bertaubat, keadaannya lebih baik daripada kita. Sehingga ini adalah beberapa langkah yang seharusnya ditempuh oleh setiap muslim dan muslimah agar dia bisa senantiasa istiqamah dan mendapatkan husnul khatimah dan tidak berhenti dalam beribadah dengan berakhirnya Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk beribadah setelah bulan Ramadan ini berlalu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.